Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Pakaya. Saya akan mempresentasikan proposal tentang pemanfaatan hutan mangrove sebagai sumber belajar IPA terhadap sikap peduli lingkungan siswa kelas 6 Sekolah Dasar Kecamatan Randangan. Nah, pada slide pertama ini dilatar belakangi oleh ilmu pengetahuan alam. Alam sering dianggap hanya sebuah mata pelajaran yang bersifat hafalan. Cara pembelajaran guru dalam kelas konvensional ini yang hanya bersumber pada buku menambah gambaran bahwa IPA hanyalah kumpulan konsep yang harus dihafal. Nah, pada kemalasan siswa ini dapat mempengaruhi rendahnya kualitas hasil belajar IPA yang dibuktikan dalam Kompas dan Kemdikbud pada tanggal 5 Desember 2016 dengan studi PISA atau dikenal dengan Program for International Student Assessment yang menunjukkan Indonesia baru bisa menduduki peringkat 64 dari 72 negara dengan skor 403 poin pada sains. Lalu slide pada selanjutnya itu kondisi yang memprihatinkan ini harus menjadi cambuk bagi seorang pendidik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA. Pada sumber belajar ini dengan memanfaatkan lingkungan bisa menjadi salah satu pilihan yang diperkuat oleh Instani dan Retnoningsi. Lingkungan yang memiliki daya sumber belajar dapat memotivasi siswa untuk melakukan kegiatan belajar. Nah, pada rumusan masalah ini yang berdasarkan bahwa latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh pemanfaatan hutan mangrove sebagai sumber belajar IPA terhadap sikap peduli lingkungan siswa kelas 6 Sekolah Dasar Kecamatan Randangan. Nah, pada tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang tadi, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan hutan mangrove sebagai sumber belajar IPA. Lalu manfaat dari penelitian ini ialah manfaatnya teoretis dan manfaat praktis. Pada kerangka teori ini, yang pertama pembelajaran ilmu pengetahuan alam, yang dimana ilmu pengetahuan alam ini merupakan terjemahan dari natural science yang bermakna ilmu yang mempelajari fenomena atau peristiwa yang ada di alam ini dengan cara mengamati alam yang bersifat analisis, lengkap, cermat, serta menghubungkan salah satu fenomena dengan fenomena lain sehingga membentuk perspektif yang baru tentang objek tertentu. Pada yang kedua adalah sumber belajar. Nah, menurut Asosiasi for Educational ini, sumber belajar segala sesuatu atau daya yang dapat dimanfaatkan oleh guru, baik secara terpisah maupun dalam bentuk gabungan. Lalu ciri-ciri sumber belajar ini dalam Musfikon menjelaskan secara garis besar, sumber belajar mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mampu memberikan kekuatan pada proses pembelajaran. Lalu yang kedua, mempunyai nilai-nilai instruksional, edukatif. Yang ketiga, belajar yang dimanfaatkan. Keempat, dirancang. Yang kelima, dipakai atau jadi. Yang terakhir, yang keenam, dipergunakan secara sendiri-sendiri atau dikombinasikan. Nah, yang ketiga itu pada hutan mangrove. Nah, menurut Febriana dan Pangstuti itu, hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di daerah pasang surut, terutama pada pantai yang terlindungi, laguna, dan muara sungai, yang tergenang pada saat pasang surut, terutama pada pantai yang terlindungi, laguna, dan muara sungai. Lalu manfaat dari hutan mangrove ini, yaitu menjaga garis pantai agar tetap stabil dari berbahaya abrasi. Selanjutnya itu sikap peduli lingkungan. Nah, pada peduli lingkungan ini merupakan sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan lingkungan alam di sekitarnya. Jadi kita harus menjaga lingkungan agar tidak rusak dari bencana-bencana alam seperti tsunami dan ombak arus yang keras. Lalu yang kedua, kerangka berpikir. Nah, pada Kecamatan Randangan ini merupakan salah satu daerah yang memiliki kawasan pesisir. Salah satu potensi yang alam yang terdapat di kawasan pesisir adalah hutan mangrove. Hutan mangrove ini merupakan salah satu aset alam yang sangat penting untuk dijaga kelestariannya. Lalu selanjutnya itu bagian C, asumsi penelitian. Yang pertama, hutan mangrove.
Nah, hutan mangrove ini sebagai sumber belajar IPA untuk memudahkan siswa dalam memahami materi. Lalu yang kedua, pembelajaran dengan menggunakan sumber belajar, memanfaatkan hutan mangrove membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna. Lalu yang ketiga, pemanfaatan hutan mangrove ini sumber belajar IPA yang telah dirancang peneliti terlebih dahulu, maka akan menumbuhkan sikap peduli lingkungan siswa. Lalu yang selanjutnya itu hipotesis. Nah, pada hipotesis dan penelitian ini ialah terdapat pengaruh pemanfaatan hutan mangrove sebagai sumber belajar IPA terhadap sikap peduli lingkungan siswa kelas 6 Sekolah Dasar Kecamatan Randangan. Lalu tempat dan waktu penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Jenis penelitian ini yang digunakan ialah penelitian kuantitatif, dan desain penelitian ini menggunakan desain de matching only pretest post-test control group design. Lalu populasi dan sampel. Nah, populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh siswa kelas 6 Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Randangan. Dan dalam sampelnya di penelitian ini diambil 2 kelas yang terdiri, yaitu kelas 6 berjumlah 23 siswa dan kelas 6B berjumlah 25 siswa. Dari kedua kelas tersebut akan dijadikan kelas eksperimen. Dalam variabel penelitian, variabel bebas yaitu X dan variabel terikat yaitu Y. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu tes. Tes digunakan untuk mengukur kemampuan siswa yang akan diberikan kepada siswa berbentuk esai. Pada instrumen penelitian ini ada 4, yaitu menyusun kisi lembar sikap, yang kedua mempertimbangkan para ahli, yang ketiga melakukan uji coba, dan keempat itu melaksanakan analisis item. Dan yang terakhir yaitu teknik analisis data, yang dimana teknik analisis data ini digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Jadi perhitungan rata-rata itu min X sama dengan sigma fiksi per N. Untuk menghitung rata-rata dapat menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu X sama dengan sigma fiksi per N. Nah, jadi pada keterangan X itu ialah min yang dicari, lalu sigma itu adalah jumlah dari hasil perkalian, lalu V antara pada tiap-tiap interval data dengan tanda kelas, dan si N itu jumlah data atau sampel. Nah, itulah presentasi dari saya. Lebih dari kurangnya kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.